Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kata Ibu, terakhir pembahasan hadis arba'in sudah pada hadis keempat, yaitu amal itu tergantung penutupnya. Betul, amal itu tergantung penutupnya. Dan kita kali ini masuk ke dalam faidah hadis. Faidah, apa beda faidah dengan fadilah? Apa akan kata Ibu? Beda faidah dengan fadilah. Faidah dengan fadilah, apa perbedaannya? Fadilah mah nganggo L, faidah mah teu nganggo L gitu. Apa Ibu? Fadilah, faidah manfaat, fadilah keutamaan. Nah, betul ya. Fadilah itu keutamaan, kalau faidah itu manfaat. Dan faidah dari hadis ini, manfaat dari hadis ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin ditulis menjadi 8 poin. Poin pertama yaitu menjelaskan fase penciptaan manusia dalam perut ibunya, yang mana ada 4 fase. Fase pertama apa? Yaitu fase sperma 40 hari. Kemudian fase kedua segumpal darah selama 40 hari. Fase ketiga adalah segumpal daging selama 40 hari. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah setelah peniupan ruh di dalamnya. Begitu ya. Maka janin dalam perut ibunya melewati fase-fase tersebut. Jadi ada 4 fase yang dalam kandungan kita ini, insya Allah sudah didukung dengan biologi dan ilmu sains ya. Jadi benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ada penelitiannya atau tidak ada penelitian, kita imani. Kemudian yang kedua, faidahnya adalah janin sebelum 4 bulan tidak dihukumi sebagai manusia hidup. Atas dasar hal itu, seandainya ia gugur sebelum genap 4 bulan, maka ia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan, karena ia belum bisa disebut sebagai manusia. Berarti kalau sudah lewat 4 bulan, berlaku hukum pengurusan jenazah, gitu ya, kalau merujuk pada hadis ini. Jadi sebelum 4 bulan terus keguguran, maka tidak perlu ada prosesi pengurusan jenazah. Kalau setelah 4 bulan berarti ada. Begitu ya. Misalkan sebelum 4 bulan tapi udah berbentuk seageng cak-cak misalkan begitu. Ya, kan biasanya sebesar itu kecil ya. Maka tetap kalau melihat merujuk pada tulisan faedah ini, maka tidak perlu ada pengurusan jenazah pada kandungan yang keguguran yang di bawah 120 hari. Begitu ya. Kemudian faedah yang ketiga, setelah 4 bulan ruh ditiupkan kepadanya dan berlaku untuknya hukum sebagai manusia hidup. Seandainya ia gugur setelah itu, maka ia dimandikan, dikafani, dan disolatkan, sebagaimana sekiranya ia telah genap 9 bulan. Nah, begitu Ibu ya. Kalau kita menghadapi kasus keguguran. Yang keempat, dalam rahim terdapat malaikat yang ditugaskan padanya berdasarkan sabdanya, tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian malaikat diutus kepadanya, yakni malaikat yang ditugaskan pada rahim. Insyaallah ya, ada malaikat yang memang diutus ya untuk rahim, yaitu meniupkan
ditiupkannya ruh dan mencatatkan apa? Mencatatkan seluruh takdir yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kelima, hal ihwal manusia itu dicatat saat ia berada dalam perut ibunya. Nah, maksudnya hal ihwal itu perkara-perkara yang dicatat dari manusia itu saat ada dalam perut ibunya adalah rizkinya, amalnya, ajalnya, sengsara atau bahagia. 4 hal itu yang seringkali kita risaukan. Kemudian yang keenam, menjelaskan hikmah Allah Azza wa Jalla dan bahwa segala sesuatu di sisi Allah memiliki ajal yang telah ditentukan dan tertulis dalam kitab, tidak didahulukan dan tidak diakhirkan. Jadi dijelaskan bahwa Allah itu menetapkan ajal itu ada hikmah, ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, manusia itu wajib senantiasa dalam kekhawatiran dan ketakutan. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ar-rajulu ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fasayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Artinya, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Namun ternyata di akhir hayatnya dia itu melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ya. Maka apa yang terjadi? Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Maka dari kalimat tersebut kita mendapat nasihat dari Nabi untuk senantiasa memperhatikan amal soleh kita. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Harus selalu khawatir dan takut bahwa hari ini, menit ini, detik ini adalah waktunya kita wafat. Maka kalau kita memiliki rasa takut itu, akan kata ibu, kita akan menjaga keseharian kita agar selalu ada dalam amal soleh. Kalau kita nggak punya itu, nggak punya rasa takut dan rasa khawatir, maka kita nggak akan punya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam Quran surat apa ya? Kita hilap deh. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Nah, ada ayatnya, Abi hilap surat dan ayat berapa? Yang intinya, kalaulah mereka melupakan, berpaling dari peringatanku, apa yang akan Allah lakukan? Kalau kita ini berpaling dari peringatan Allah, yang akan Allah lakukan adalah fatahna, kami bukakan, alaihim abwaaba kulli syai', semua pintu-pintu kesenangan, semua pintu-pintu yang melalaikan, yang menyenangkan hati manusia, oleh Allah malah dibuka sekalian kalau kita mengabaikan peringatan dari Allah. Dan tidak hanya dibuka, hatta idza farihu, sampai benar-benar merasakan kebahagiaan. Hatta idza farihu bima utu, dengan apa yang Allah berikan. Itulah bentuk istidraj. Apa yang terjadi kalau Allah sudah berbuat seperti itu? Akhadnahum baghtah, maka diambillah oleh Allah secara tiba-tiba semua nikmat itu, bahkan kehidupannya oleh Allah diambil tiba-tiba, lep gitu, kan? Fa idahum mublisun, maka dia pun tercengang ngahuleng. Alah ieu nyaan maut cenah gitu. Kaget karena ternyata dia menemui ajalnya tidak dalam keadaan beramal saleh. Maka akan teteh ibu, dari hadis ini kita diberikan pelajaran untuk senantiasa khawatir dan takut kalaulah ternyata hari ini adalah ajal kita, sedangkan kita sedang mengamalkan amalan ahli
neraka. Wa iya'udzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan seperti itu. Kemudian poin terakhir yang ke-8, tidak semestinya manusia berputus harapan, sebab ada kalanya manusia melakukan kemaksiatan dalam masa yang panjang, kemudian Allah memberi hidayah kepadanya sehingga dia mendapatkan petunjuk di akhir usianya. Ada suatu kisah anak ibu dari Nabi SAW disampaikan, ada seorang laki-laki, dia itu sudah membunuh 99 manusia. Kemudian dia mencari pertaubatan. Datanglah kepada seorang rahib, begitu ya mungkin. Dia tanya, saya sudah sudah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya